Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hayati, Arina Norata Budina NH, dan Siti Nur Syarifah yang akan mempresentasikan tentang praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. Bisnis adalah praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang praktek mal bisnis yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 152, Quran Surat Al-Isra ayat 35, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, Quran Surat Asy-Syura ayat 181-183, Quran Surat Hud ayat 84, dan Surat Al-A'raf ayat 85. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang praktek mal bisnis, yaitu yang pertama, ada seorang pedagang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Lalu beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Lalu ada pula hadis yang menerangkan dari Ibnu Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang-orang yang berjihad fisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga atau melebihi harga pasar seperti orang yang ingkar kepada Allah." Adapun praktek bisnis yang dilarang dalam Islam meliputi goror, tidak menipu atau gabel dan telis, riba, ihtikar, dan mengurangi timbangan atau takaran. Jual beli goror adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Goror adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Yang kedua, tidak menipu atau al-goben dan tadlis. Goben adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah ataupun lebih tinggi. Tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi. Biasanya hal ini sering terjadi di online shop. Karena pada dasarnya online shop memiliki prinsip bahwa barang yang dilampirkan di dalam foto itu perbedaannya bisa mencapai 60%, entah dari segi warna ataupun bentuk barang dan kecacatan barang sendiri. Riba jual beli adalah riba fatal, yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang. Jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar, maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka dengan memberikan sikap toleran. Selanjutnya ada ihtikar atau menimbun barang, yaitu untuk mendapatkan harga yang tinggi di kemudian hari. Ihtikar tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang, karena penimbunan membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Selanjutnya ada mengurangi timbangan atau takaran. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Ada beberapa model transaksi yang mengandung hal ini pada saat itu, diantaranya yaitu hasah, darbatul wawah, dan mujabanah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, kelompok 7, mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang diampu oleh Bu Dias. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.